Bolo, hari ini kita ada program baru yang akan membahas sesuatu yang menarik, yang asik, yang nggak akan bikin kalian bosan untuk dengar dan melihat kita semua di sini. Namanya adalah Ngulum, Ngobrol Lintas Hukum. Apa sih Ngulum itu? Jadi, Ngulum itu ngobrol lintas hukum yang mana kita akan membahas tentang isu-isu hukum dan politik yang lagi viral, yang lagi marak dibicarakan, terkenal, dan kita akan kupas tuntas di sini setajam silat dan semerah bibirku. Tak lupa ya, perkenalkan, saya Rizky Prayustin sebagai moderator. Saya masyarakat awam yang nggak tahu apa itu hukum. Nah, kita nggak afdol ya kalau belum kenalan sama praktisi-praktisi hebat kita. Dari tim Pro, silakan. Halo, saya Fajra Muhammad Mulyono. Biasa dipanggil Fajra, silakan manggil Mas Fajra, Bang Fajra, Faj atau apapun. Perlu IG ya, Mbak ya? Oh iya dong. Ya, IG saya. Nggak apa-apa. IG saya Fajra Muhammad, simple aja kok. Silakan di-follow. Masih single ya, Mas ya? Single saya. Single, teman-teman. Lanjut dari tim Kontra. Hai Bolo, hai Mbak Bolo. Perkenalkan nama saya Rizky Ardianto. Saya harus menjelaskan apa lagi ya? Kalau tentang diri ini agak susah untuk disampaikan ini, karena kepribadian saya ini sangat saya private sekali nih. Jadi tidak seperti yang di sebelah lalu diumbar. Karena masih single mungkin ya? Sebelah single dan mungkin tak laku juga. Bukan begitu Takut ya? expired kayaknya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang isu politik yang baru aja pemerintah keluarkan nih, peraturan, yaitu tentang alat kontrasepsi untuk remaja. Wow, apa sih alat kontrasepsi itu? Dan apa tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan ini? Apakah untuk memperkecil adanya seks bebas di kalangan remaja atau justru malah mewadahi para remaja untuk melakukan hal itu? Penasaran kan? Ayo kita harus tahu tanggapan dari tim Pro dulu. Monggo silakan Mas. Oke, baik. Bolo-bolo, terima kasih kesempatannya. Jadi, tentu benar yang dikatakan Mbak Bolo tadi bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah. Lebih detailnya pada nomor 28 tahun 2024. Jadi masih baru ya, masih di tahun 2024. Itu dikeluarkan peraturan pemerintah, tapi apa yang Bolo-bolo harus ketahui itu adalah tentang pelaksanaan kesehatan. Jadi peraturan ini adalah peraturan turunan. PP ini peraturan dari atasnya, dari turunan dari atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang apa? Tentang kesehatan. Jadi yang PP adalah peraturan pelaksanaan kesehatan, undang-undang di atasnya adalah peraturan kesehatannya. Nah, ini sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 34 ayat 3-nya itu mengatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Jadi pelaksanaan undang-undang ini, adanya undang-undang ini merupakan suatu amanat konstitusi sendiri. Nah, sedangkan yang dipermasalahkan masyarakat, yang ada di masyarakat itu yang sedang ramai saat ini adalah di pasal 103-nya berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, sebenarnya penyediaan alat kontrasepsi tidak jauh-jauh dari kesehatan alat reproduksinya sebenarnya. Kalau yang dipermasalahkan ini bagaimana hubungan seksual dan sebagainya, sebenarnya tidak membaca detail itu. Yang harus dipahami adalah tentang kesehatannya, gitu ya. Tentang kesehatannya. Ini suatu amanat konstitusi sebenarnya. Itu dulu Mbak Polo. Oh, baik-baik. Jadi alat kontrasepsi yang bertujuan untuk kesehatan para remaja gitu ya. Ya. Asal masuk gitu ya. Oh iya. Kita lanjut, bagaimana tanggapan dari tim Kontra? Silakan Mas. Kalau saya rasa ya tim Pro ini kan bukan orang yang merancang peraturan pemerintah ini ya. Jadi kalau seakan-akan dia menyampaikan paham isi pasal, makna 103 dan lain-lainnya, saya rasa itu tafsiran secara pribadi. Yang perlu diketahui adalah dalam pembuatan kajian peraturan pemerintahan ini, itu kita harus mengedepankan yang namanya norma. Nah, norma dalam peraturan pemerintahan kesehatan
apalagi di sini kalangan remaja yang kecatut, ini kan harus ada norma keagamaan yang dimana apabila peraturan pemerintahan ini kalau memang sudah melewati tahapan pengkajian, peraturan ini tidak akan menimbulkan pro dan kontra karena di dalam peraturan ini tidak dijelaskan secara detail apa itu alat kontrasepsi dan alat kontrasepsi yang diberikan kepada remaja itu remaja umur berapa? Apakah remaja yang sudah menikah atau remaja yang belum menikah? Nah, itu tidak dijelaskan dalam PP 28 tahun 2024. Jadi saya beranggapan Bolo Fajra ini tidak memahami secara kontekstual PP ini karena yaitu tadi Bolo Fajra ini hanya menyimak PP lahir ditandatangani, dibaca, ditafsirkan sendiri, bukan pembuat perancang peraturan pemerintah yang bisa menafsirkan sesuai kehendak dari masyarakat, kehendak dari pemerintah seperti apa. Nyatanya yang secara jelas PP ini sudah ditandatangani, tapi tidak ada action dari pemerintahan penerapan dengan pasal tadi yang Bolo Fajra jelaskan. Ya, saya rasa PP ini sangat sia-sia lah kalau harus dimunculkan di masyarakat tapi tidak diterapkan dan menimbulkan pro dan kontra. Kasihan masyarakat memiliki asumsi-asumsi yang liar terkait PP ini. Saya rasa saya kembalikan lagi ke Bolo Fajra yang paling paham rasanya. Iya, benar-benar. Paling paham atau paling hampa? Karena memang itu ya, tentang alat kontrasepsi juga sempat dibicarakan di pelajaran sekolah juga sih ya. Ya. Jadi kayak buat apa terus dibuat peraturan seperti itu kok ternyata itu memang sudah ada gitu ya Mas ya. Ya, benar sekali. Kalau gitu aku lanjut di pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya itu nanti mohon ditanggapi masing-masing itu bagaimana isu yang terkait tentang alat kontrasepsi itu masuk di sekolah. Jadi di sekolah berarti di usia di bawah 17 gitu ya. Ya. Monggo ditanggapi untuk tim pro-nya. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Polo. Mungkin ini yang perlu dipahami juga di masyarakat ya. Kayak seperti Mas Rizky ini ya. Kayaknya kurang membaca detail gitu. Jadi masa sih di dalam kita menafsirkan pasal, di dalam kita melihat dan membaca undang-undang sendiri, itu harus selalu mengaitkan pembuat undang-undang, kan tidak. Kan banyak praktisi hukum juga, banyak akademisi juga yang bisa menafsirkan, bahkan membaca juga. Nah, kembali lagi ke pasal yang kontroversial, itu adalah di pasal 103 ayat 4. Di huruf yang paling belakang, yang paling bawah, yaitu huruf E, itu dikatakan penyediaan alat kontrasepsi. Tapi perlu dipahami bahwa ini loh, serangkaian pasal, satu pasal saja kalau dibaca kan mesti paham nanti. Ada yang namanya upaya kesehatan, ada yang namanya pelayanan kesehatan gitu loh. Kembali lagi ke pasal 103, itu mengatakan bahwa ada upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan di pasal 2 di pasal 103 ayat 2-nya dikatakan pemberian paling tidak informasi, edukasi dan pembelajaran lainnya, informasi, edukasi dan itu berkaitan dengan sex education gitu. Itu ada itu di huruf A sampai E-nya, mungkin Mas Rizky belum membaca di situ ya, jadi wajar. Itu di situ, itu sex education, dijelaskan lagi, dipertegas. Ayat 3-nya pemberian informasi edukasi itu bisa dilakukan di sekolah. Baru kemudian di pasal yang kontroversial, di ayat 4-nya, baru mengatakan pelayanan kesehatan. Jadi apa? Pelayanan kesehatan ini khusus spesifik dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis yang diberikan kewenangan. Jadi kalau bisa ditafsirkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi apakah dilakukan di sekolah? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Ya sesuai kebutuhan. Yang jelas adalah itu dilakukan screening terlebih dahulu di pasal 103 ayat 4 huruf A-nya. Gitu. Artinya apa? Bahwa melakukan screening terlebih dahulu, screening kesehatan oleh yang berwenang, baru apakah ini anak ini diberikan alat kontrasepsi yang sesuai. Dan jangan semata-mata ya alat kontrasepsi hanya ditafsirkan sebagai kondom. Ini
kayaknya kok seakan-akan pikirannya kalau nggak ke arah hubungan seksual, ya main, ya gini dan sebagainya. Ini kayaknya pikirannya Mas Rizky semua gitu loh, sehingga asumsi ini mengarah ke sana, gitu loh. Jadi ini yang perlu ditafsirkan bahwa ini pelayanan kesehatan, apa upaya kesehatan dulu, gitu loh. Kalau upaya kesehatan, oke, bisa partisipasi masyarakat, pasal 6-nya bisa dipartisipasi masyarakat, bisa peran keluarga itu bisa, tapi tetap itu dilakukan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berwenang. Seperti itu Mbak Polo. Oh, jadi penjelasan tentang alat kontrasepsi ini yang masuk ke sekolah itu berarti nanti melalui tenaga medis gitu. Iya, bisa. Sedangkan usia anak yang di sekolah itu kan kebanyakan masih remaja, masih labil gitu ya. Apakah tidak terlalu rawan ya ketika remaja diinfokan tentang alat kontrasepsi? Apa nanti mereka tuh nggak berpikir langsung ditelan mentah-mentah gitu loh. Oh, berarti aku boleh nih. Oh, boleh. Yang penting aku pakai alat kontrasepsi ini. Jadi pandangan saya Mbak ya, ketika membaca dan melihat pasal itu, pelayanan kesehatan kan tidak jadi bedakan dulu nih upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan itu adalah kegiatan yang berkesinambungan ya tentang kesehatan. Nah, sedangkan memang kebetulan yang dipermasalahkan adalah bab alat reproduksi, kesehatan alat reproduksi. Banyak bab itu kayak fasilitas kesehatan, apa kesehatan gizi, mental dan sebagainya itu banyak di situ. Tapi yang kita fokuskan adalah tentang pelayanan alat kesehatan alat reproduksi dulu. Itu yang pertama. Nah, upaya kesehatannya apa ya? Sex education. Jadi penyediaan alat kontrasepsi itu adalah di bagian pelayanan kesehatan. Apakah sesuai tenaga medis atau tenaga kesehatan ini, istilahnya anak ini perlu tidak diberikan tentang alat kontrasepsi. Nah, aturan ini melegalkan tentang pemberian itu, gitu, penyediaan itu. Tapi bukan semata-mata setiap anak dikasih. Bayangkan setiap anak dikasih di setiap sekolah mau ditaruh mana UKS itu. Terus baru pasangannya siapa gitu, dibagi sama siapa, guru. Kan tidak mungkin, itu adalah pikiran-pikiran liar. Kayaknya juga pikiran-pikirannya Mas Rizky juga terhadap itu gitu loh. Jadi tidak semata-mata orang ini, anak ini, oh ini diberikan kondom ya kamu ya gini, enggak. Penyediaan itu masuknya ke ranah pelayanan kesehatan. Nah kayak misalkan anak ini diajarkan gini dan sebagainya, bedakan loh ya sex education dengan tutorial hubungan seksual gitu ya. Kalau tutorial hubungan seksual, ya kayaknya saya mau linknya gitu ya. Tapi enggak kan? Ini berkaitan dengan sex education gitu ya. Ini loh sex education itu apa sih? Penyakitnya apa sih gitu loh. Apa namanya perubahan-perubahannya gimana sih gitu loh. Kalau misalkan kita Mbak Bolo, mungkin zaman-zaman sekolahnya Mbak Bolo, ya itu mungkin kalau MIPA, anak-anak MIPA juga diberikan. Tapi bagaimana dengan anak IPS? Bagaimana dengan anak pondok? Bagaimana dengan orang yang di luar MIPA? Itu nggak diberikan. Jadi memang harus ada pemahaman, oh ini ternyata gini loh, rawannya gini loh, penyakitnya gini loh. Nah itu sehingga yang membuat anak-anak khawatir. Nah di dalam pasal yang sama 103 itu ada yang mengatakan bahwa pemberian informasi, komunikasi, dan edukasi itu berkaitan dengan apa? Mampunya menolak diri tentang hubungan seksual. Jadi di dalam peraturan sendiri itu mengatakan ini tuh anak-anak harus diajarkan untuk nolak hubungan seksual. Jadi bukan semata-mata kita PP ini mendorong bahwa hubungan seksual lalu difasilitasi kondom, enggak. Itu anggarannya diambil dari mana? Kemendikbud gitu, Kemenkes gitu. Terus kan lucu nanti anggaran RAPBN-nya itu mengatakan apa? Kondom sekian, jumlahnya sekian, kan ya tidak mungkin. Iya Mbak Bolo ya, biar paham juga ini. Baik. Kita lanjut untuk gimana nih tim kontra menanggapi dari tim pro barusan tadi ya. Silakan. Saya rasa ya menanggapinya nggak usah terlalu serius-serius lah, karena yang disampaikan oleh tim pro ini masih abu-abu. Tadi bilang boleh education di sekolah. Ya. Apabila diperlukan. Ini loh, abu-abu yang tidak memiliki kepastian yang sama seperti dengan PP 28 tahun 2024.
tadi saudara Bung Bung saudara Bolo, alah, bingung. Apa aja lah. Bolo lah apa aja lah, karena ya kontrasepsi ya kayak bolo ini apa aja lah, tadi kan bilang aja ya? apa aja lah ya. Apa adanya. Padahal di situ jelas kontrasepsi tidak dijelaskan apa itu kontrasepsi dan jenisnya apa aja tidak dijelaskan dalam PP. Baik. Sehingga kenapa banyak masyarakat ataupun pakar-pakar psikolog menyampaikan dan menyayangkan, bahkan yang kontra pun banyak, nggak hanya saya. Kalau saya tuh yang kontra, saya nggak akan di podcast ini kok. Tapi yang kontra itu banyak. Jadi saya merasa banyak teman-teman yang Iya. kontra atas peraturan ini, karena peraturan ini sama halnya dengan Bolo Fajra ini, karena yang disampaikan itu hanya teknis PP, peraturan pemerintah 103 ayat 2, 103 ayat 4. Yang perlu diingat adalah sosialisasi sebelum adanya aturan ini diterbitkan, itu seharusnya melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh yang lainnya, kira-kira maktub atau tidak PP ini dikeluarkan. Jangan sampai PP ini dikeluarkan, ada kalangan dari kalangan agama yang menyayangkan kenapa harus ada pelayanan kesehatan. Yang notabene kalau kita bilang kondom ini bagian dari alat kontrasepsi. Nah, kalau sex education berbeda dengan tutorial seks, yang bilang sama kan hanya orang-orang yang tidak paham. Saya aja tidak bilang sama. Ya toh, yang bilang beda Bung Fajra. Sekarang saya tanya, tutorial itu sama halnya pembelajaran. Benar. Sex education sama halnya pembelajaran. Pembelajaran. Sama-sama belajar kan? Iya. Beda Beda Gitu loh. katanya aja ya. Lah, Oh, kayaknya Mas Rizky menyamakan ya hubungan Ketika- seksual itu ya. ketika sex education ini kita sampaikan ke masyarakat, dalam PP juga tidak ada kalangan umur berapa remaja, sekolah umur Dibaca berapa. lagi Mas Rizky, Tidak dibaca dijelaskan, lagi itu ya loh kan? PP-nya. Tuh. Ada Iya, ini loh. klasifikasinya itu Orang yang dibaca pro, lagi. tapi tidak terima. Orang Dibaca Indonesia lagi ngomong Benar, kok benar. bisa Benar, itu biar- loh. Biar Mas Rizky-nya menjelaskan dulu Saya sampai kasih selesai. analogi Ya, sederhana. iya. Ketika seorang mengisi pengetahuan tentang sex education, orang ini akan memberikan alat peraga yaitu kontrasepsi. Iya. Ketika yang menerima materinya kalangan remaja, boleh tidak remaja ini mengasumsikan bahwasannya kondom ini aman Mm-mm. dari segi kesehatan ketika kalian berhubungan seksual. Ketika penyampaian ini disampaikan langsung dari pemateri, jika kalian ingin aman dari penyakit reproduksi, maka gunakanlah kondom sehingga kalian tidak terjangkit penyakit reproduksi. Nah, kalau ini dituangkan dalam PP dengan sebagai bentuk pelayanan kesehatan, ya sangat menyedihkan. Gitu loh. Karena kenapa? Saya tanya kepada Bolo Fajra, apakah PP ini sudah berlaku Bolo di kalangan masyarakat? Coba Bolo jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bolo tadi menyebutkan pondok pesantren yang tidak menerima pematerian terkait sex education? Saya rasa tanpa adanya sex education di dalam pondok pesantren juga sudah ada ilmu-ilmu syariat yang lainnya yang menjelaskan ke arah mana yang halal, mana yang haram. Jadi tolonglah Bolo, pemikiran Anda itu jangan hanya di PP 28 tahun 2024, tapi lihat lingkungan sekitar. Anda hidup ini tidak terbelenggu dengan PP tok. Ingat ya, dengan PP tok. Tapi kalian harus lihat lingkungan sekitar. Sosiologis masyarakatnya, anak remajanya kita seperti apa, anak kecil sekarang bisa megang HP. Iya, benar. Efek itunya juga harus kalian lihat. Jangan kalian hanya menggunakan statement pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan. Kalau sudah ada undang-undang kesehatan yang mengatur terkait kesehatan, kenapa harus diterbitkan PP secara khusus terkait reproduksi? Lah, itu coba saudara atau Bolo Fajra, Ruwet Fajra, jelaskan penyampaian-penyampaian yang Ganti namanya. abu-abu itu coba dijelaskan secara tegas. Jadi yang abu-abu itu pilih aja putih atau hitam, jangan abu-abu. Tadi bilang boleh sex education di sekolah, terus bilang kalau diperlukan. Ini kan yang menjadi kebingungan di kalangan masyarakat. Kasihan nanti yang nonton
HP-nya dilempar, aduh gak jelas ini Fajra nih. Kasihan nanti yang nonton. Ya, gitu ya. Baik, Kalau baik, baik. nonton podcast ini ingat Bolo Rizky aja, nggak bulat. Iya, iya, ya. Jadi benar ya, Saya minum alat ya. kontrasepsi yang dimaksud ini cuman kondom, gitu ya? Gimana? Nggak ada spesifikasi, bukan karena Nah, tidak ada spesifikasi. sebentar Dia, dulu, woi. sebentar Jelas, tidak ada dulu, spesifikasi. Loh, sebentar dulu, ini loh. Sebentar, Ini loh, ini kelihatan Iya, iya, kalau memang buzzernya presiden kalah kemarin kayak gini ya biasanya. Itu ya. Jadi gini loh ya. Secara tulisan secara detail yang ada di peraturan pemerintah atau aturan lain bukan berarti tidak diatur. Dalam Tidak artian detail. bukan Diakui gini loh, ini oleh Bolo Fajra. yang kebanyakan logical fallacy ini loh, yang kebanyakan salah pemikiran karena mungkin oh ini kayaknya kaum itu ya, kaum yang ketika dapat broadcastan WA ini langsung oh iya ini benar ini kayaknya seperti itu. Gitu. Kita Jadi ini gini loh, kaum sebentar santai, dulu, Bung. sebentar Kaum dulu. santai, Bung, yang tidak bisa sebentar dulu. menerima Ini belum penalaran dijelaskan yang loh ruwet ini. seperti Sebentar, Kok bisa sebentar. ruwet? Gini loh, Jadi, bukan biar Mas Fajra dulu menjelaskan dengan tenang. Tarik nafas, hembuskan. ya sebenarnya Mau emosi, Bung. sebenarnya bukan ruwet, cuman kalau penonton nanti lihat pasti oh ini kok yang bingung kok Mas Rizky nih, kayaknya Mas Rizky nggak nyimak pembahasannya Mas Fajra sebelumnya gitu loh, padahal udah jelas Loh, Anda konkret baru dan itu podcast sekarang loh, kok sebelumnya sebentar loh. ini loh, ini mau tak lanjut dah ini penjelasannya Oh, ini loh, dilanjut dulu dong, dilanjut. gitu loh. Dilanjut. Jadi memang yang dibahas adalah pembuat undang-undang itu jangan berpikiran secara kasuistik saja, tapi harus secara futuristik. Paham? Nggak paham nggak apa-apa gitu loh. Nah, dalam artian gini, ya kalau aturan hanya dibuat secara sekarang saja, secara kasusnya sekarang gimana, ini gimana dan sebagainya, itu nggak akan keberlanjutan jangka panjang, nggak akan futuristik gitu loh. Maka dibuat misalkan penyediaan alat kontrasepsi, nggak tahu lagi misal 5 tahun ke depan, ternyata ada di dalam dunia medis ada teknologi yang lebih hebat gimana? Ada yang bukan namanya kondom tapi kondim misalkan ini kan kita nggak tahu, makanya dibuat general sehingga apa kita bisa leluasa misalkan sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat bagaimana ya, jangan semata-mata diomongkan oh penyediaan alat kontrasepsi itu kondom itu kayaknya pikirannya Mas Rizky sudah saja jelas. soalnya loh Kebutuhan di sebentar masyarakat. loh sebentar Dengan dulu apakah Loh, sudah ini melibatkan sebentar masyarakat dulu. untuk iya. memahami isi Yang- dari PP 28 tahun 2024. yang sampai maksud kalau tadi belum mengajak berbicara masyarakat ini di depan banyak yang masyarakat. sampai Ayo, maksud kita tadi tanya, itu kita yang tanya. mana ya masyarakat Ya, yang mana tanya dulu masyarakat yang di depan ini loh loh. sebentar dulu sampai Jangan tadi sampai masyarakat gotik sebentar dulu ya. sampai tadi berbicara masalah sosial humanis dan lain sebagainya, tetek bengek dan lain sebagainya. Sekarang sampai baca nggak undang-undangnya di pasal 2 huruf K deh minimal bahwa undang-undang ini diselenggarakan dengan asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agama. Sekarang pertimbangan moral dan nilai-nilai agama hidup di mana? Ayo, kalau nggak hidup di masyarakat, maka dari itu pelaksanaan PP ini juga atas dasar asas tersebut. Bagaimana dikatakan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dan sebagainya? Semua nilai-nilai sudah tercantum. Ya cuman Mas Rizky aja loh yang nggak baca. Ini problemnya ini loh sebenarnya. Kalau nggak baca ya ini gitu loh. Saya rasa Loh sebentar dulu, ini Mbak Bolo loh, sebentar yang kontra dulu. tidak hanya saya loh ya. Loh sebentar Tadi saya dulu. sudah bilang yang kontra Mana itu ada. mana yang kontra mana? Orang di Jadi depan nggak bawa ya, ya. nggak bawa tadi di ini orang-orangnya. Oh iya ya mana. Panggil dulu. Kontrasepsi. Panggil dulu yang kontra itu. Panggil dulu baru kita Banyak yang ngobrol. kontra. Panggil dulu udah, panggil dulu. Mas Farza minum Ya. dulu. Oh minum ya, dulu, siap. ya. Siap ini ada minum, siap sampai lupa saya. Saya minum Mbak ya. Iya, diminum dulu. Terus sampai habis loh itu. Loh, nggak apa-apa. Buat yang cari produk perawatan untuk tubuh, pakai Vakian Beauty Body Care aja. Dengan kandungan kolagen, niacinamide, dan DNA salmon bisa membantu mencerahkan serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulitmu. Kulit sehat, bonus wangi seharian. Enggak, pertanyaan dari saya tuh apa benar alat kontrasepsi yang dimaksud ini adalah cuman kondom? Sebenarnya kalau dikembalikan ke tadi ya ke pembahasan awal tadi bahwa ini kan penyediaan alat kontrasepsi itu masuk ke dalam babnya pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berwenang. Jadi apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan ini mengatakan, oh anak ini, kan semua masalah kesehatan kan beda-beda, Mbak. Iya. Bolo, Semua masalah. pertanyaannya apa, Bolo? Iya, Bolo. Apakah Sebentar, benar Bolo. kontrasepsi itu Sebentar, hanya dimasukkan Bolo. kondom? Ini- Jawabannya iya atau tidak. Ini pembahasannya konseptual, Bolo, Bolo. kayak bikin jembatan cuma satu aja. Kalau Bolo. misal nggak paham, nggak apa-apa, nggak usah denger gitu loh. Pertanyaannya Jadi, Mas tinggal Azra itu iya atau mau tidak. menjelaskan tuh mulai iya, secara dari, konseptualnya gitu loh. lebih detail, lebih Konsepnya detail. abu-abu ya percuma. Nah, ya belum dibahas gitu kok. Jadi kan gitu. Jadi apabila secara misalkan oh anak ini misalkan dalam screening kesehatannya memerlukan kondom misalkan, atau mungkin dalam apa namanya penyakitnya memerlukan pil atau apa dari sebagainya, yang itu termasuk salah satu alat kontrasepsi, ya maka itu sah-sah saja gitu loh. Tapi tidak terbatas hanya pada kondom saja, itu yang jadi problem di masyarakat, bahwa yang dibesar-besarkan kondom. Misalkan di dalam screening kesehatan memerlukan kondom, ketika nanti melihat penyakit seksualnya, penyakit ini dan sebagainya, itu kan harus ada tesnya sendiri. Nah, tesnya itu pasti juga memerlukan alat kontrasepsi, entah itu nanti kondom yang sebagai kayak istilah pistol itu, Mbak. Itu kan pasti dilapisi kondom. Kalau misalkan dalam pengecekan screening, nggak mungkin kalau dalam pengecekan screening nggak dikasih kondom, sakit gitu loh. Nah ini yang nggak paham gitu loh, makanya wajar aja kalau tadi sangat rame itu Tanyakan masyarakat nggak depan, tahu ya. alat apa itu, masuk alat namanya pistol. Loh, itu tanyakan orang kesehatan, saya bukan orang kesehatan. Kalau Anda Loh, belum tahu coba nama alatnya, dicek jangan dulu di diumpamakan puskesmas. dengan pistol. Ya mohon maaf, saya kan masih bujang, Masyarakat nggak tahu. banyak ini. Saya kan masih bujang, belum nikah. Pistol Sampai yang ini sudah loh, sampai Dor. sampai sudah nikah loh, pasti kan tahu kalau Pistol istrinya ini dicek loh, screening Dor, kesehatan. pistol. Jadi tidak memungkinkan Mm-mm. kalau alat kontrasepsinya dimaksud itu bukan kondom aja gitu ya. Bukan kondom saja, dan yang jelas saya berkeyakinan di dalam PP ini tidak ada tentang PP ini mewadahi alat kontrasepsi yang dipakai untuk hubungan seksual, tidak ada itu. Untuk tim kontra, kita akan mendengarkan tanggapannya. Monggo, Mas. Ya, kembali lagi ya. Karena mungkin beliau ini abu-abu ya. Enggak, ini Navy kok. Navy ya? Oh, abu-abu. Gelap Pak ya? Navy gelap ya? Kalau buzzer presiden kalah ya gitulah. Ya. Nggak apa-apa lah. Kalau gelap ya gini nih. Nggak Jadi, apa-apa lah, di Mas dalam Rizky, penyampaiannya Mas itu, Rizky. kembali lagi, kalau memang dia sudah melibatkan norma atau Baik, baik. masyarakat atau kajian lainnya, seharusnya dalam permasalahan ini masyarakat tidak akan memultitafsirkan kontrasepsi ini dengan kondom, ya kan? Karena apa? Logikanya adalah remaja tidak diatur umurnya, otomatis semua yang sudah bisa megang gadget ataupun HP bisa men-search, melihat video terkait penjelasan pasal PP 28 tahun 2024 yang dimana mengesahkan terkait alat kontrasepsi. Yang dimana secara nyata di situ juga ada bagian dari kondom. Yang kalau memang orang yang biasa menyerna boleh bermain, boleh menggunakan kondom demi keamanan. Otomatis kalau saya masih umur 18 sampai 19 tahun, saya akan berangkat ke Indomaret. Iya, pasti. Saya beli kondom. Mana yang dikatakan boleh menggunakan itu mana, Saya Mas akan beli Rizky? kondom. Bolo Rizky, Iya, yang dikatakan Saya akan beli boleh kondom menggunakan itu mana? Untuk bermain dengan Loh. pacar saya secara sehat. Loh, enggak ada Iya. itu. Katanya kan sehat. Loh, enggak ada. Loh, pelayanan Justru sehat malah katanya. menolak hubungan seksual. Loh. Di situ dikatakan baca Justru pasal enggak sih itu sebenarnya? yang jadi Heran pertanyaan saya. adalah Pasalnya itu loh. pelayanan kesehatan Dibaca kok cuma tapi satu bisa menolak kalimat hubungan itu loh. seksual. Kaitan Ya, itu. pelayanan kesehatan dengan menolak pasalnya itu hubungan dibaca. seksual ini tidak sinkron. Loh, pasalnya gitu itu loh. dibaca dulu baru bisa komen Lah. kayak gitu loh. Jadi saya Gimana sampaikan tuh pasalnya belum dibaca bahwasannya total kok. logika dari Bolo Fajra ini tidak berjalan sebagai mestinya, jalan kami yang berkelok-kelok akhirnya terputus. Iya. Logikanya Bung Fajra. Karena apa? Enggak ada Dia itu. tidak menjelaskan secara logika bahwasannya ketika PP ini ketika sudah disahkan di dalam tangan Yang saya ajak omong aja efek belum ke baca kok. masyarakatnya itu seperti apa? Dibaca dulu pasalnya. Masyarakat itu kalangan umur dari 10 sampai 20 tahun sekarang semua sudah megang HP. Benar. Lah kalau dia tidak ada pelayanan kesehatan di desa-desanya,
di rumah-rumahnya, di sekolah-sekolah tidak ada pelayanan kesehatan, otomatis dia belajar sendiri. Ya, langsung kalau ditelan sehat, mentah-mentah ya. iya. Lah, pertimbangan inilah yang tidak dikaji oleh Bolo Fajrar dengan teman-temannya atau apa ya. Sehingga ketika saya misalkan umur 19, boleh menggunakan kondom untuk demi kesehatan reproduksi. Oke, besok mainlah sama pacar, beli kondom di Indomaret. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Yang penting udah hamil. Oh iya. Ini berarti itu ya sudah pemikirannya Mas Rizky situ ya, Loh, berarti ya. enggak. Bukan Loh, ini bukan kajian sesuai amanat. masyarakat loh, Berarti Pak. bukan sesuai amanat Ini kajian konstitusi, masyarakat loh. bukan sesuai amanat Loh, PP. kalau Bapak bilang Amanatnya PP konstitusi, seperti apa gitu Bolo loh. Fajrar kalau bilang konstitusi, mau saya Gimana? tanya, Bolo Nah. apa bagian dari konstitusi? Loh, saya tahu sebentar. Terkait PP ini, Masyarakat jawab yang dulu. menjalankan, masyarakat Jawab yang dulu. menjalankan. Loh, belum dijalankan yang PP-nya. punya yang punya Masyarakat mau menjalankan yang juga punya tanggung Polri. jawab untuk apa pelaksanaan PP ya Bolo pemerintah ini daerah. Aneh Bolo ini. Jadi Jelas-jelas gimana? masyarakat tidak menjalankan karena masih menimbulkan kebingungan terkait PP ini. Bingung dari mana? Yang bingung adalah Mas Rizky Pemerintah aja sendiri. bingung, sampai Loh, detik ini malah ada Mas Rizky pelaksanaannya. sendiri Sudah ada yang pelaksanaannya membuat belum? bingung itu Bentar, loh. bentar. Belum. Berarti sampai saat ini belum ada Belum edukasi ada. dari pemerintah Kata untuk siapa? masyarakat gitu Nah, ya. itu Belum ada. adalah tanggung jawab Kasih pemerintah satu saya daerah. contoh di Tanggung daerah jawab mana yang pemerintah sudah daerah. menerapkan Itu adalah PP pemerintah 28 daerah. 2024. Tanggung jawabnya pemerintah daerah. lah, Coba dibaca dulu. Kasih saya contoh Kementerian yang bertanggung jawab tahun pada Kementerian 2024 Kesehatan. sudah Kementerian dilaksanakan. Kesehatan yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Wah, Itu budek dilihat ini dulu itu loh. Ini orang budek ya. Dilihat dulu, dibaca Saya dulu. Nah, tanya, sekarang kasih contoh Nah, sekarang di gini loh, daerah pemerintah- yang sudah menerapkan PP 28 tahun 2024 setelah Baik, ditandatangani sekarang saya oleh tanya balik, Pak Presiden. pemerintah peraturan pemerintah keberlakuannya bagi siapa? Budek juga nih orang. Nah, keberlakuannya bagi siapa? Ditanya apa, malah Kalau tanya langsung balik. turun ke masyarakat lah bagaimana pelaksanaan teknisnya? Lah, Gimana saya sama itu kasih baca contoh enggak sih sekarang. sebenarnya? Ada Nggak baca, pelaksanaan, Cuk. ada. Jadi gini. Pelaksanaan nggak ada, Berarti Bang. memang peraturannya itu Repot. sudah ada, hanya saja belum diterapkan ke masyarakat gitu karena belum ada sosialisasi. Iya ya. Pemerintahnya sendiri Nah. bingung. Ini loh dari mulai berapa? Dari mulai bulan berapa? Ya tunggu saja gitu loh. Pelaksanaannya masih Berarti proses. belum Mas Rizky, Ah, iya. belum. Masa langsung Nunggu. ya pemerintah berarti luar biasa lah. Sekarang di drop besok langsung jadi gitu dah Mbak, maunya. saya mau tanya Mbak Iya, Bolo iya. yang cantik ini ya. Ketika Mbak mau menerapkan aturan di keluarga. Baik. oh, Apa yang Mbak beda, lakukan dulu? beda aturan keluarga disamakan dengan negara. Bolo. Gimana samaan itu? Analogi Ada itu hierarkinya bebas. sendiri. Analogi itu bebas Peraturan ya. itu hierarki loh ya. Sebentar, saya mau tanya Peraturan dulu. itu hierarki loh. Nah, Kalau kalau Mbak mau bikin aturan Baik. di keluarga, Mbak bikin aturan dulu apa menghimbau dulu? Bikin aturan lalu menghimbau. Bikin aturan lalu menghimbau. Kenapa Mbak tidak menghimbau dulu baru bikin aturan? Kalau menghimbau dulu kan kita nggak tahu nih batasan apa yang harus disampaikan nanti. Batasan apa yang Iya. mau Kalau disampaikan? ada aturan kan berarti ada batasan, nggak boleh begini sampai dari sini ke sini, depan belakang. Ya itu yang dilakukan masyarakat, Mbak. Sudah ada aturannya, tidak ada himbauannya. berarti memang tidak menunggu. Borokku yang Memang tidak cantik ini menunggu. kita. Berarti memang tidak menunggu. Jadi Nggak kayak ini budek. Jadi untuk pertanyaan berikutnya nih, ya pertanyaan berikutnya, bagaimana edukasi atau pendidikan ya untuk ke masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang peraturan yang sudah ada ini. Karena kan masyarakat tuh luas ya, apalagi katanya ini alat kontrasepsi yang untuk remaja. Nah, remaja kan umurnya juga ya masih di bawah umur lah. Apalagi sekarang gadget itu dipegang siapapun. Nah, bagaimana nih? Bagaimana caranya edukasinya? Monggo. Oke, baik. Yang perlu dipahami juga bahwa peraturan pemerintah ini kan tidak semata-mata langsung dari atas turun ke bawah, pasti ada teknis-teknisnya nanti. Tentunya ini adalah suatu memperkuat
positioning atau legalitas orang yang akan menjalankan itu sendiri gitu loh. Yang perlu dipahami itu dulu. Oh, ternyata misalkan dari tenaga kesehatan diberikan wewenang atas dasar apa? Atas dasar PP ini diberikan wewenang gini dan lain sebagainya. Masalah teknis ya tunggu, pasti masih digodok setelah PP ini muncul. Gitu loh. Jadi PP ini mengamanatkan bahwa yang bertanggung jawab merencanakan, bertanggung jawab melaksanakan dan sebagainya itu adalah pemerintah daerah. Nah, kementeriannya itu yang dimaksud ada Kementerian Kesehatannya. Bagaimana mereka bekerja sama pasti ya seperti program-program pemerintah lainnya. Ya sebenarnya kita hanya tunggu bagaimana sih pelaksanaannya nanti, pemerintahnya bagaimana. Ya karena yang diserang Mas Rizky adalah pihak pemerintah. Ya mohon maaf, karena saya melihatnya dari sudut pandang akademisi, sudut pandang bagaimana pembacaan undang-undang seideal-idealnya, bahwa bagaimana edukasinya, melaksanakannya, dan sebagainya. Ya pasti yang bertanggung jawab terlebih dahulu adalah pemerintah daerah. Baru kemudian Kementerian Kesehatan, baru nanti turunan-turunannya nanti kepada siapa-siapa yang berwenang. Itu Mbak. Berarti nanti ada pemerintah daerah yang akan melakukan apa ini? Penyuluhan ya ke setiap bekerja sekolah sama, gitu. pasti bekerja sama. Oh, Istilahnya baik. pasti nanti entah mengeluarkan SK atau membentuk satgas, nanti bagaimana pemerintah daerah yang punya wewenang itu gitu loh. Yang nantinya bagaimana pembagiannya setiap daerah itu, bagaimana tenaga kesehatannya berapa, tenaga medisnya berapa yang dikirim ke setiap daerah, itu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Coba. Kalau untuk tim kontra gimana tanggapannya? Kesimpulan atau tanggapan? Tanggapan dulu aja. Saya rasa di akhir ini saya tidak perlu menanggapi lah. Oh gitu. Karena kalau ditanggapin pun percuma. Emosi gitu ya? Karena tidak terlalu memahami konteks efek di masyarakatnya seperti apa. Kalau memang ini ngomong pelayanan kesehatan, sampai detik ini masyarakat pun ya belum merasakan pelayanan kesehatan yang merata. Baik. Ya. Adapun PP ini 28 tahun 2024 berlindung di kalimat pelayanan kesehatan, edukasi dan lain-lainnya. Pemerintah pun yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa menerapkan pelayanan ini secara merata? Jangan bisa. Yang ketiga, saya hanya worry aja ya dengan statement Bolo Fajra ya, kalau memang bilang pengkajian ini sudah melibatkan norma lain-lainnya dan selesai dan bisa diterapkan ke masyarakat, disebarkan dan lain-lainnya. Padahal beliau ini hanya praktisi hukum, bukan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Kalau beliau ini pelaksana penyelenggaraan pemerintahan bagian dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan, oke lah. Ya, Kudengarkan. buzzernya presiden yang kalah kok. Kan gitu, kudengarkan. Iya. Ya, Tanggapan persis. saya hanya itu aja. Suara-suara buzzer presiden kalah itu gitu Dia kok. bilang Mungkin praktisi hukum. Mas Fajranya itu memang apa ya menyampaikan dari sisi Ya, sisi akademisi kesehatannya, hukumnya juga. jadi menjelaskan itu tadi. Ya, penyampaiannya kita lihat apakah penyampaian dari Bolo Fajra itu akan menjadi realisasi nyata dalam pemerintahan. Kita tunggu saja nanti. Jadi menurut PP ini berarti mendukung adanya kegiatan seks bebas asalkan memakai alat kontrasepsi. Oh tidak, bukan seks Karena bebasnya. kan tadi menurut Mas Fajra dengan menggunakan alat kontrasepsi berarti bebas nih dari penyakit, sehat nih. Enggak, itu Yang penting kan pakai itu tadi, gitu. statementnya Mas Rizky itu. Berarti sebelumnya tadi Bukan. Mas Fajra juga bilang Bukan. seperti itu. Jadi gini. Jadi gimana Ini tanggapannya? kameranya tolong di playback. Jadi gini, tentang saya berbicara Kasihan ini. tentang menolak hubungan seksual, itu kan tidak bisa diartikan bahwa mendukung tentang melaksanakan hubungan seksual. Bahwa di dalam PP sendiri itu memberikan informasi, edukasi, dan komunikasi agar apa anak-anak di usia sekolah itu bisa menjaga diri dan menolak hubungan seksual. Apakah itu semata-mata dikatakan bahwa oh ini PP ini karena ada penyediaan alat kontrasepsi maka mendukung hubungan seksual? Sepertinya tidak. Itu hanya statementnya Mas Rizky gitu loh. Jadi kayaknya Mbak Bolo terlalu dipancing sama Mbak Rizky, Mas Rizky sendiri ya. Jadi bahaya Mbak.
takutnya gitu Mbak. Jadi statementnya Mas Rizky itu jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Ya inilah analogi Jadi- ketika singa makan anaknya singa Nah, ya ini. Gini loh, jadi yang perlu Omongan dipahami yang disampaikan mulut dirinya sendiri logika, sehingga bingung. logical fallacy-nya itu nggak dipahami secara runtut soalnya. Anda itu mengalami logical fallacy gitu loh. Nggak dipahami secara runtut bagaimana sih, apa sih bedanya. Jangan-jangan tetap disamakan ini pelayanan kesehatan sama upaya kesehatan ini. Makanya seakan-akan sama, padahal beda. Pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh siapa, melakukannya bagaimana, upaya kesehatan itu melakukannya bagaimana, dilakukan oleh siapa saja, itu bisa, itu dikatakan di PP, itu loh. Jadi nggak semata-mata, oh ada alat kontrasepsi berarti mereka boleh dong main-main dan sebagainya. Saya kan mengatakan tidak seperti itu. Makanya kalau Mas Rizky Kan memahami itu kayaknya itu, oh sepotong, oh udah kesimpulan. Bentar Bolo, Enggak kan kayak gitu. saya. Kalau Anda melihat ke sisi masyarakat, kalimat saya tidak akan keluar. Masyarakat yang mana? Nah, Tadi kan Masyarakat yang dijelaskan mana? kalau PP itu menyediakan alat kontrasepsi untuk remaja gitu kan. iya, Agar cuman tidak itu terjadi- masuk pelayanan kesehatan. Dalam artian apa? Pelayanan kesehatan ini dilakukan, istilahnya gini, pelayanan kesehatan sama upaya kesehatan itu berkesinambungan. Pelayanan kesehatan itu hanya sekali, seperti tindakan dokter, entah itu kalau misal butuh suntik atau apa, itu masuk ke pelayanan kesehatan. Itu butuh tindakan dokter, tindakan tenaga kesehatan dan tenaga medis. Itu berkaitan dengan tindakan. Itu jadi hanya dilakukan sekali apabila dibutuhkan juga. Gitu loh. Nah, penyediaan alat kontrasepsi itu masuk ke pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan itu yang berkesinambungan, entah pemberian informasi, edukasi dan sebagainya. Iya, berarti Makanya akhirnya dibedakan dulu, Mas Rizky. Tadi bilang pelayanan. Upaya Sekarang sama nambah Loh. lagi upaya. Ya, dibaca diulang kayaknya Sulit, itu, sulit. di-rewind dulu omongan Sulit, saya. sulit. Kayaknya kalau nggak Ya. nyimak ya ini loh, kalau susahnya. ini. menurut Mas Rizky gimana? Ya, kalau PP ini gimana? menurut saya ya PP ini dihapus. Baik. Yang kedua, kalaupun PP ini tetap dipertahankan, ya kita tinggal hanya menunggu pemerintah apakah sesuai dengan penyampaian dari Bolo Fajra, pemerataan di setiap daerah, di Sesuai setiap dengan wilayah. pernyataan, berarti Ya, tidak ada pernyataan saya yang Pernyataan salah. tadi kan, Sesuai dengan Ya, pernyataan, sesuai oke. pernyataan kan, tadi kan dia bilang tuh kalau PP ini akan berlaku di setiap daerah dan wilayah. Iya. Kita tunggu aja apakah ini berlaku di setiap wilayah, daerah dan wilayah. Karena sampai detik ini pun belum ada daerah-daerah yang melakukan sosialisasi terkait PP ini. Dan menurut saya kalau sudah ditandatangani seharusnya kan ada action nih dari pemerintah. Belum mungkin, Mas Rizky. Ya, kalau Ya, nunggu- ya masa pemerintah langsung hebat seperti Iya. Mas Rizky yang Mungkin bisa lagi proses ini, lagi mengakomodir proses. Kalau masyarakat. sudah mengkaji PP ditandatangani, pemerintah kan sudah siap segalanya. Iya sih, cuma Iya, mungkin toh. lagi Ini proses kita kan. ngomong pemerintah loh ya, Lagi bukan- OTW. Bukan ngomong pribadi seseorang. Ya, silakan loh ya. tanya Ini pemerintah kalau pemerintah yang gitu. punya anggaran negara loh ya. Tanyakan Pemerintah yang pemerintah punya kalau keuangan gitu. negara ya, Bagaimana yang bisa sampai proses mengatur mana? alur peraturan ini dilahirkan, terus Iya, penerapannya tanyakan dulu ke gimana. pemerintah gitu Nah, aja. saya akan dengar kalau beliau ini adalah penyelenggara pemerintah. Tapi beliau ini tadi bilangnya praktisi hukum. Nggak saya dengar kalau ngomong pemerintah. Tutup kuping. Ya, ini Intinya cara-cara PP ini LSM ya ini, nggak secara apa-apa. tegas kalau Mbak Bolo tanya ke saya, dihapus. Dihapus. Ya, nggak apa-apa, ini cara-cara LSM kayak gitu kok. Nanti kita tunggu Mas Rizky yang gedok pintu Pemda bagaimana. Bolo gedok pintu yang ada di wilayah depan. bagaimana. Kalau beliau didatangi orang LSM, bukan salah saya loh ya. Jadi gimana? Untuk kesimpulannya nih dari tim pro-nya, monggo. Oh, saya dulu. Ya. Oke, baik. Yang jelas, Bolo-Bolo, terima kasih. Tentunya PP ini mengamanatkan tentang pelaksanaan kesehatan yang telah saya sampaikan bahwa itu ada hierarkinya, hierarki peraturannya. Jadi katakanlah PP ini peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu pelaksanaan dari apa? Dari undang-undang yang ada di atasnya nomor 17 tahun 2023. Nah, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu adalah amanat konstitusi, istilahnya implementasi amanat konstitusi dari apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 34 ayat 3-nya yang mengatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan yang dan pelayanan umum yang layak.
Jadi itu dulu pelaksanaannya bagaimana dan berbicara tentang kesehatan. Jadi dari atas sampai bawah kita fokus ke kesehatan. Di dalam PP itu sendiri banyak, cuman yang dipermasalahkan adalah penyediaan alat kontrasepsi. Nah, yang perlu bolo-bolo pahami adalah membedakan dulu mana upaya kesehatan, mana pelayanan kesehatan, dilakukan oleh siapa dan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh tenaga-tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu di mana saja. Partisipasi masyarakat, sekolah, dan peran keluarga itu masuk kemana saja. Itu yang perlu bolo-bolo pahami. Sehingga apa? Tidak ada kesesatan berpikir ketika bolo-bolo memahami itu. Mungkin seperti itu, Mbak Bolo. Baik. Jadi tinggal kita menunggu ya bagaimana dari prosesnya nanti sehingga bisa menyeluruh ya, menyeluruh untuk edukasinya. Kalau untuk tim kontra, Mas Rizky, monggo. Ya, Gimana kesimpulannya? kesimpulan Tetap seperti lama, saya ditutup, jebret. hapus. Oh, dihapus. Dihapus ya. Hapus, Hapus. cari tempat sampah yang di komputer itu, delete, kasih ke bin, Oke. buang, taruh situ. Oh. Baik. Kesimpulannya ini, karena ya itu tadi lah. Coba pemerintah melakukan pengkajian ulang kembali terkait PP ini sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra. Karena apa? Banyak sekali masyarakat yang kontra, bertanya-tanya, kebingungan atas lahirnya PP ini. Karena ya itu tadi, yang kita lihat adalah di lingkungan. Kalau berlakunya peraturan ini di lingkungan, dan lingkungan ini belum terima dengan pelayanan, ataupun upaya yang disampaikan oleh Bolo seberang tadi, saya rasa akan salah mentafsirkan juga, dan itu yang bahaya. Makanya sebelum ini membuat kegaduhan salah tafsir, ya lebih baiknya dihapus. Baik. Jadi kesimpulannya mungkin PP ini kalaupun berlanjut tetap harus ada norma-norma yang berlaku Iyalah. ya, apalagi norma agama. Iyalah. Karena kalau memang dari prinsipnya pun, dari pondasinya, kalau agama itu tidak dikuatkan ya semuanya jadi Kacau. freang gitu. Dan ingat ya, PP ini harus tersebar dari Sabang sampai Merauke loh ya. Dari Sabang sampai Merauke loh ya. Iya, panjang ya. Jangan hanya separuh, Sabang sama Merauke-nya nggak katut. Baik. Oke, terima kasih. Akhirnya selesai juga debat hari ini yang sangat amat seru sekali ya, dari tim pro dan tim kontra. Tapi bolo-bolo sekalian, di sini kita hanya diskusi ya, kita tidak memihak pro dan kontra, kita hanya mencari sebuah solusi dari isu-isu yang beredar yang sekarang ini lagi banyak banget dibicarakan gitu. Untuk tim pro dan kontra silakan dong, salaman dulu dong. Salaman ini. Ayo salaman dong. Salaman COVID. Kan pelayanan kesehatan. Kan sudah nggak COVID, Mas. Gitu, ini sudah selesai debatnya. Ayo salaman dulu. Iya. Selesai ya. aman ini. Damai dong, damai. Iya, aman. Apa yang terjadi di Iya, luar ini iya, tanggung amannya. jawab dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share-nya juga jangan lupa ya. Bye-bye. Comment, subscribe. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.